Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, berjumpa lagi dengan catatan RSZ. Siang ini senang kali kami kehadiran pakar sekaligus pembisnis sekaligus founder dari House of Tea, di mana tea ini sebagai salah satu komoditas Indonesia yang cukup tua, yang tentunya kita ingin melihat atau mendengarkan lebih jauh bagaimana perkembangan teh di Indonesia dan bagaimana teh ini menjadi salah satu komoditas andalan yang perlu kita lestarikan sebagai kekayaan budaya Indonesia. Kami hadirkan dengan Bapak Satria Gunawan Suharno. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Ibu. Ya, senang sekali Bapak bisa hadir pada podcast siang ini. Tentunya dengan pengalaman yang hampir 40 tahun ya Bapak bergerak di bidang pertehan ini ya. Jadi kami mohon Bapak bisa nanti sebelum saya akan menanyakan secara lebih jauh, Bapak bisa menceritakan bagaimana mengawalinya sampai perkembangan menjadi Bapak menjadi CEO juga ya. CEO Petani dan House of Tea. Monggo Pak, silakan Bapak bisa cerita ya. Terima kasih Ibu Susi. Salam sehat semuanya, sahabat Yampi. Iya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu telah diberi kesempatan seperti ini. Ada beberapa yang ingin saya luruskan barangkali Bu. Saya bukan pakar Bu, saya hanya petani Bu. Tapi yang sudah ahli itu kan pakar Pak. Bukan Bu, artinya saya hanya petani tapi saya tekuni ini karena menurut saya saya tidak pernah membayangkan saya sampai di titik ini Bu. Apalagi dengan latar belakang pendidikan saya. Tetapi ini mungkin juga salah satunya saya memberikan kepada adik-adik yang masih muda bahwa sebetulnya yang ingin saya sampaikan, yang saya wanti-wanti betul bahwa bisnis usaha bukan soal passion ya Bu ya, tetapi semua ketika kita syukuri dan kita tekuni, insya Allah itu menjadi sesuatu yang membawa berkah. Itu barangkali yang saya awali Bu ya. Kenapa saya mengatakan itu? Jujur saya tidak ada latar belakang pertanian Bu. Pendidikan saya adalah pilot dan saya khususnya pilot helikopter. Saya masuk ke dunia teh itu sebetulnya ini akhir-akhir ini saya menjadi musibah yang membawa berkah Bu. Kenapa saya katakan musibah? Saya seorang pilot, ketika ayah saya sakit, beliau sudah mempunyai usaha teh ini Bu, lebih dulu. Jadi memang ini ya Pak ya? Ya, saya generasi kedua Bu. Nah, pendiri. Saya mungkin sama dengan anak-anak muda lainnya ya Bu ya, pada saat saya remaja, saat saya muda, pengen sesuatu yang berbeda. Saya tidak tertarik dengan pertanian, tetapi karena saya di pojokan situasi, ayah saya sering sakit dan ibu saya mengharapkan saya melanjutkan usaha ini Bu. Tahun 85 masuk ke dunia teh mungkin sangat jarang sekali Bu, anak-anak muda. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bu? Tahun 87 Bu, kami dapat kontrak ekspor ke Italia. Nah, disitulah mungkin Bu, otak saya kecuci Bu ya. Karena selama 6 bulan pembeli ini mengirimkan tenaga ahlinya Bu, dari mulai ahli tanaman, ahli produksi, dan ahli mesin, khususnya mesin pembuatan teh Bu. Nah, karena saya mengawal terus selama 6 bulan, ya saya belajar banyak ya Bu, artinya saya harus menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Saya belajar satu ya Bu. Tiap hari saya mengawal mulai dari bangun sampai mau tidur untuk menerjemahkan apa yang dimaksud ya Bu ya. Belum lagi di lapangan Bu. Mengenai kebun, mengenai produksi, mengenai mesin. Nah, selama 6 bulan itulah mungkin otak saya tercuci Bu. Jadi ini kebunnya di Purwakarta Bu, di Jawa Barat. Purwakarta. Ya, di mana
berdasarkan sejarah ya Bu yang Iya, saya itu pelajari, awal industri teh itu justru di sana. Purwakarta, Bu. Purwakarta, iya. Bahkan Wanayasa itu Bu sampai Wanayasa itu sampai disebut kampung dolar Bu. Karena memang saat itu Bu. Nah kan sayang ya Bu ya, sayang betul, sekali. Betul, nah, tapi sayang itu ya sudah berjalan ya Bu ya, saya berjalan. Saya pelajari ya Bu bahwa sebelum teh Darjeeling terkenal, kita sudah ekspor keluar Bu, gitu. Jadi sebelum orang mengenal Darjeeling, kita malah justru sudah ekspor iya. Tapi kita sendiri nggak terkenal nggak terkenal Bu, di dalam sampai hari ini Bu. Sampai hari ini. Ya, kenapa saya bilang sampai hari ini Bu? Tahun 2023, tahun 2024 itu saya dikirim ke Jepang Bu. Akhirnya mereka itu mengatakan Bu ya, kan kami ketemu dengan kadinnya Jepang ya Bu ya. Mereka tuh bilang bahwa mereka bukan tidak mau Bu, dan mereka bukan tidak tertarik. Dia setuju sekali dengan teh kita ini enak dan di luar ekspektasi. Tetapi yang sulit buat mereka pengusaha adalah Indonesia ini belum dikenal soal teh Bu. Meskipun sejarahnya kan ada itu ya Pak, cukup panjang gitu ya teh. Itu tadi Bu ya, karena apa Bu? Kita ini hanya sebagai produsen aja, jadi produsen saja saja Bu. Jadi negara kita tidak dikenal ya Bu ya, mereka rebranding, repacking. Jadi yang punya dari luar ya Pak, jadi Bu. Branding tuh enggak dari kita. Enggak Bu. Jadi yang tahu teh Indonesia ya hanya pedagang-pedagang ini itu Bu. Tadi yang punya hubungan dagang tadi ya Pak, yang Bu. Bapak langsung tadi itu Bu. B2C tadi ya. B2C. Nah itulah ya Bu kendala di dunia teh. Jadi menurut saya Bu, sebetulnya kalau kita pelajari bahwa minuman teh ini sudah cukup senior ya Bu. Dan ini harusnya menjadi produk strategis Bu. Dan menjadi budaya kayak Jepang tuh loh Pak ya. Kan kalau itu kasarnya kalau nggak minum teh gitu bukan ini bukan Justru di Jepang, di Cina itu Ibu ya, itu adalah suatu penghormatan Bu. Ketika kita minum teh itu suatu penghormatan, bukan hanya sekedar minum. Itu hidangan itu ya Pak ya. Bukan. Jadi bahkan di Cina itu Bu, ketika seseorang menerima hadiah teh, itu adalah apresiasi Bu. Suatu apresiasi kepada tamunya itu ya Pak. Gitu. Nah kan sayang ya Bu. Sehingga hari ini saya ingin sekali jangan sampai nih Bu sejarah ini putus, hilang ya Pak lama-lama. Ini akan hilang Bu. Gitu. Ini akan hilang. Oleh karena itu kenapa saya diundang Ibu, saya welcome sekali. Karena apa? Message ini pesan ini harus sampai Bu. Betul. Bukan kepada petani yang saat ini, tetapi justru kepada muda keturunan-keturunannya. ya Pak, itu Bu. Memang kita kan sasarannya juga petani muda Pak, Bu, sehingga kami berharap bahwa pengalaman dari para narasumber yang rata-rata sudah matang itu bisa jadi inspirasi mereka. Betul, bagaimana mereka belajar pengalaman dari seniornya gitu ya Pak. Nah Pak tadi kalau mendengar bahwa kita hanya mampu memproduksi, sehingga menurut Bapak perjalanan yang paling berani ambil keputusan ya, sehingga Bapak sebagai founder House of Tea itu yang mana Pak? Bapak berani ngambil keputusan besar lah ya ini. Kadang gini Bu, suatu keputusan itu diambil ketika terpojok Bu. Jadi dari kondisi yang ini ya Pak, kondisi yang sulit kondisi yang sulit, tetapi kita yakin Bu, ketika kita terus berusaha, Allah akan kasih jalan Bu. Jujur ya Bu, saya tidak pernah membayangkan saya sampai di titik ini, saya tidak pernah membayangkan Bu. Tapi saya bersyukur, dan artinya Bu, dari tahun 85 sampai hari ini, apa yang saya alamin, jangan berhenti di sini Bu. Mungkin salah satunya podcast inilah sarana Bu,
Iya. untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Iya. Yang pertama adalah bisnis atau apapun Harus ditekuni harus tadi ya. ditekuni, bukan soal passion lagi, Bu. Ya, jadi bukan apa sih keinginan saja ya Bukan. Pak ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, Bu, pasti Bu ada ego ya Bu ya, Iya. yang besar. Tetapi kalau kita tahu bahwa belum tentu ego kita itu yang mendapat ridho dari Allah, Bu. Oleh karena itu perlu apa namanya Bu ya, menenangkan diri, mengambil suatu keputusan mana yang terbaik. Ada pepatah Cina Bu yang mengatakan jangan mengambil suatu keputusan yang prinsip sebelum minum teh, Bu. Oh, itu juga jadi filosofi ya Pak Iya, ya. Bu. Iya, Jadi mendorong Bapak untuk tetap berjalan di teh gitu ya, Iya, Bu. kira-kira ya, karena itu ya. Jadi Bu. dengan teh Bapak terbuka ini pikirannya Iya, Bu. gitu. Banyak hal. Ide-ide terus mengalir Iya, Bu. gitu. Iya, Oh iya Pak. Bu. Jadi ini bukan ini ya Pak ya, bukan apa ya seperti kalau orang kan hanya angan-angan atau itu. Bu, ini menurut saya Bu Iya. ya. Di semua hal kita pasti ada yang suatu istimewa, Bu. Iya. Nah, dulu saya tidak punya membayangkan Bu bahwa teh ini sejauh apa manfaatnya, Bu. Iya. Ternyata Bu, banyak dalam diri saya soal kesehatan itu terbantu dengan teh, Bu. Bukan hanya saya, Bu. Awalnya hanya saya, akhirnya kepada istri saya, akhirnya kepada semuanya, Bu. Akhirnya saya menemukan garis merah bahwa ketika teh itu diperlakukan dengan baik, ketika tanaman itu, tanah itu diperlakukan dengan baik, dia akan membawa manfaat untuk manusianya. Kita, ya. Jadi kan Allah sudah menitipkan ya, Ya, Pak ya, ya. bahwa jangan kau rusak. Ya. Kulit Ya. ini akan Setuju menjadi banget, Bu. Ya. akan menjadi petaka gitu Ya. ya Pak. Nah kan dari teh yang ada ini kan varietasnya banyak ya Pak Ya, ya. Bu. Menurut Bapak yang itu akan apa ya? Varietas apa yang itu memang secara kesehatan Ya. mungkin khasiatnya itu beda dengan varietas yang lain, menurut Bapak yang mana ya? Baik, Bu. Kalau kita bicara soal teh ya Bu ya, sebetulnya tanaman teh itu apapun tanamannya teh Bu, itu yang paling penting adalah bagaimana kita menanganinya Bu. Mohon maaf ini saya bukan mengguri Jadi ya Bu ya. budidayanya ya Pak Budidayanya. ya? Oh, Jadi awal ya Bu, iya. saat ini House of Tea bukan hanya dari kebun sendiri Bu, tetapi kami membina petani Iya. dari beberapa provinsi. Justru bukan saya ngajak Bu, karena begini Bu ya, pemahaman saya, ketika saya mengajak dan dia gagal, itu menjadi Nanti, bumerang Bu. iya, jadi apa kembali gitu Kembali ya, Bu, ini ya. gara-gara bapaknya. Ini gara-gara Iya, kan gitu ya. Iya, iya. Nah, tetapi berbeda Bu, Iya. ketika petani melihat saya dan merasakannya, kenapa Pak kok bisa begini? Iya. Oh, ini nggak istimewa banget kok. Yang Iya. penting itu adalah kita mau memperlakukan budidaya itu dengan benar. Iya. Dengan benar seperti apa Pak? Contoh ya Bu Iya. ya. Ketika saya pertama kali mendapatkan kelompok tani gabung dengan kami, ada seseorang Master Tea Bu. Beliau adalah Master Tea Chinese dan Japanese. Iya. Dia tanya sama saya, Bu, Pak Gun, seberapa cerewet Bapak terhadap petani sampai petani itu bisa memperlakukan daun teh itu seperti ini? Saya jawab apa, Bu? Saya tidak pernah cerewet, tapi saya membuka pikiran mereka, yaitu perlakukan tanah dengan mulia, Iya. perlakukan tanaman itu dengan baik, dan berproduksilah dengan apa ketentuan yang ada, insya Allah kalian akan makmur. Sebetulnya sesimpel itu, Bu. Iya. Nah, ketika mereka melakukan itu semuanya, Bu, yang pertama kali adalah mereka merasakan, Bu, tanaman teh di Indonesia Iya. rata-rata usianya udah ratusan 100 tahun. Bu. Iya, betul itu Pak. Itu. Iya. Padahal yang paling berat itu penanaman pertama, Bu. Pertamanya ya.
nunggu berapa tahun sampai panen ya Bu ya. Iya. Nah, petani yang tadi saya ajak atau dia yang sudah ikut dengan kami, dia mengatakan bahwa Pak, saya ini udah turun temurun. Umumnya gitu ya Pak ya? Petani teh itu iya, turun Bu. temurun, jadi tidak ada warisan, inovasi Bu. gitu ya, tidak ada. Nggak ada, mungkin Apa sih maksudnya? nggak ada yang berinisiatif untuk penanaman teh, nggak gitu ada, ya? Bu. Nggak ada. Ya itu maksudnya kan teh ini kayaknya as usual gitu loh Iya, Pak Bu. ya. Ya turun temurun ya, Bu. Terus Iya. terus dijual gitu. Iya. Padahal itu tadi punya nilai yang Luar biasa, sangat Bu. luar biasa tadi Luar itu biasa, ya. Bu. Ya ini mungkin Pak apa sisi apa nih namanya black box ya Iya, kali ya iya. yang harus Iya, kita iya. sampaikan ya Iya. ke para petani. Ya itu Bu, kotak Pandora ya Bu ya. Apa sih istilahnya yang andai tidak diketahui ya. Andai kata Bu, petani kita semuanya kembali lagi bertani Iya, cara leluhur kita, Iya. tanah organik ya Bu ya, Organik, ya, menghadapi hama ya tanpa pestisida, pestisida. lah ya, dikurangin lah mungkin ya. Ibu bayangin nggak? Iya, Kalau tanaman lain Bu, kayak kopi, itu yang diambil adalah bijinya, ya, sehingga ada kulitnya yang harus dibuang. iya. Kalaupun kesemprot masih aman. Lah kalau daun Kalau teh, Bu, iya kan langsung tuh ya Pak. langsung. Iya, Nah itulah Bu. Nah ketika dia menyampaikan bahwa saya ini turun temurun Pak, saya nggak pernah ngelihat daun teh saya sedemikian cantiknya gitu. Yang pertama Bu. iya. Yang kedua, aromanya nggak pernah Pak saya cium aroma teh seperti ini gitu. Iya, iya. Nah setelah diseduh, dia kaget lagi Bu, ini kenapa tehnya enak. Nah itu kan ya Bu ya. Iya. Nah itu akhirnya Bu, dengan sendirinya kelompok satu ya pasti dilihat, Ketular ya, Pak, ya. dilihat kan Bu Ketular, sama iya, kelompok iya. yang lain. Iya, Loh, kok bisa, kenapa kok iya. kalian Beda sekarang lah ya. lebih beda, Iya. taraf hidupnya pasti beda ya Bu ya, produknya pasti beda. Nah ini Bu, inilah penyebaran virusnya tuh seperti Iya, itu Bu. iya. Tapi itu tipsnya apa itu Pak? Maksud saya kan kalau bercocok tanam budidaya kan tahu ya semua Iya, bisa semua melakukan. bisa, Bu. Terus mungkin kalau organik mereka juga mengerti. Iya. Nah ini pasti ada satu yang Ya, diberikan kepada kelompok itu. jadi begini Bu, sebetulnya kan semua ini petani kan UUD ya Bu ya, ujung-ujungnya kan duit ya Bu ya. Iya, iya. Kadang Bu mereka bingung mana sih yang duluan antara telur dan ayam. Kan istilahnya orang Jawa tuh engko gek kan gitu ya Bu ya. Iya. Setelah saya bikin organik, tehnya bagus, Kembali enggak siapa itu ya? yang beli? Kan gitu ya Bu ya. Modalnya ya, iya. Terus Untung ketika enggak, saya iya. bikin organik, terus kan organik itu tidak instan ya Bu ya. Iya. Dan Semuanya mahal loh Pak. Organik itu kalau ya organik katanya. itu Artinya kan harus di pupuk yang tidak relatif Bu. mengandung itu, yang Relatif, Bu. mengandung Kalau soal itu menurut kimia saya dan sebagainya. relatif Bu. Relatif. Nah, ini Bu yang penting ya Bu ya. Yang pasti mereka tidak ada penjelasan yang apa ya konkret ya Bu ya. Iya. Contoh, mohon maaf ya Bu. Iya. Ketika mereka organik, itu pasti berubah Bu. Terus bukan hanya itu Bu, cara metik pakai tangan, metiknya harus pakai jam. Nah itu harus dijelaskan Bu bahwa Iya. kita mau kerja keras atau kerja cerdas. Iya, iya. Harapannya apa Bu? Kalau sampai ini sudah mendapatkan produk yang hasilnya bagus, Iya. harusnya harganya bagus. Iya. Nah, siapa yang mau jual, Bu? Nah, ini kan mata rantai yang panjang, Iya, Bu. iya. Jadi pasarnya kemana? Pasarnya kemana? Nah, Iya. ya kami bersyukur bahwa House of Tea sudah mempunyai kedai ya, Bu. Iya. Kami sudah ada salurannya, sehingga kami bukan memberikan janji, Bu. Gitu. Jadi memang Jadi ininya ke Bapak ya, Iya, penjualnya ya, penjualannya langsung ke ke kami, Bapak. iya, Bu. Oh, tentunya dengan Nah, ini menjadi harga yang beda ya Pak. Nah, itu Pasti dia, Bu, Bapak ya. akan memberikan harga itu yang beda. dia. Nah,
kan kadang orang kan bertanya, Bu. Iya. Katakannya, Bu, kita sama-sama pedagang lah. Iya. Ya, Bu. Iya. Pasti Ibu tanya, nggak takut petani kelari ke Ibu kan gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Ibu sudah mulai menjual belum kan gitu ya, Bu? Ibu punya pasarnya belum? Kalau Ibu belum punya pasarnya, Ibu nggak akan berani, Bu, membeli produk itu dengan harga yang beda ya, artinya lebih dari yang lain. Kan itu adalah apresiasi ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi petani kan tadi kembali lagi UUD ya, Bu? Iya. Dia mau melakukan hal seperti itu dengan imbalan yang baik, siapa yang mau beli? Itu yang penting, Bu. Ya. Sehingga menurut saya memang di dalam pertanian ini dituntut ekosistem, Bu. Ekosistem. Oleh karena itu hari ini saya menyampaikan ini dengan harapan makin banyak yang berbuat, Bu. Makin banyak yang berbuat. Semuanya, Bu. Dari petaninya, dari pengolahnya, dari mulai pedagangnya, yang paling penting lagi adalah end usernya, Bu. Nah, hari ini saya pun ingin mempengaruhi kepada bangsa kita sendiri. Teh Indonesia itu lebih enak sebetulnya, Bu, kalau tahu. Tetapi nyatanya apa, Bu? Bangsa kita ini peminum teh. Tapi tidak tahu teh apa yang diminum, Bu. Jadi asal minum ya, Pak? Asal minum. Padahal itu ada klasifikasinya, Pak? Iya, Bu. Banyak, Bu. Iya, makanya kan kita melihat ya kalau dari luar tuh kan branding tuh loh, Pak. Nah, iya. Nah, kita kelihatannya di situ kali, Pak, ininya. Bukan hanya di situ, Bu. Kekurangannya. Tapi pemahaman teh ini sendiri menjadi penting, Bu. Contoh ya, Bu. Ada seseorang minum teh pagi hari, terus dia bilang, oh saya kalau pagi minum teh perut saya kembung. Iya. Tiga hal, Bu, yang belum dipahami. Tidak bisa memilih teh yang benar. Belum tahu cara nyeduh yang benar. Belum tahu waktu kapan teh ini diminum. Ya. Salah waktu ya. Iya, nggak ada manfaatnya gitu ya, Pak ya. Iya. Banyak, Bu, yang masih belum tahu tentang teh. Contoh ya, Bu. Iya. Ini adalah teh single origin, Bu. Ya. Artinya adalah teh yang belum dicampur dengan apapun, masih murni, Bu. Murni, ya. Tidak ada aroma buatan, tidak ada bunga, tidak ada apa. Makanya dia single origin. Berbeda yang dengan di sini, Bu. Tea blend. Oh, nah, ini yang macam-macam tuh ini yang teh dicampur dengan bunga, Bu. Iya. Gitu. Nah, yang di tengah orang masih menyebut teh juga. Iya. Padahal harusnya tisen, Bu. Tisen. Nah, jadi tisen itu bukan, jadi kalau tisen itu tidak ada bahan baku dari tanaman Camellia sinensis yang ada di situ, Bu. Bisa daun, bisa bunga, gitu. Nah, itu kita sebutnya tisen. Antara lain gitu ya? Antara lain. Gitu. Jadi di sini tadi yang 3 hal ya belum tahu. Belum tahu. Ditambah ini belum tahu lagi. Tambah-tambah, Pak. Iya, kan kita nggak tahu asal beli gitu ya. Apakah itu tentunya berbeda. Pemanfaatannya juga lain ya, Pak ya. Oke. Jadi ya masih banyak ya, Bu, yang belum paham sehingga saya berharap silahkan mempelajari ini. Kami di House of Tea juga membuka kelas untuk mendalami tentang teh ini, Bu. Kantornya di mana, Pak, House of Tea itu? House of Tea ini di Jalan Kebun Besar nomor 27, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak. Iya, Bu. Oh, iya. Ada IG-nya, Bu, houseoftea.id. Iya. Ada Google Map juga. Pak, kalau Bapak melihat, jangan-jangan nih saya setelah mendengarkan, kenapa ya petani teh kita yang memang hidupnya di situ, kok nggak sejahtera gitu loh, Pak? Iya, Bu. Apakah tadi itu ya cara dia memperlakukan teh itu, dan ataukah juga bagaimana dia tahu ini layaknya dikemanakan?
kira-kira di mana nih Pak benang merahnya ya, Pak, sehingga saya melihat kok petani teh kita ya gitu-gitu aja gitu, tidak ada kesejahteraan, ya ada cuman maksudnya nggak sesuai dengan itunya Bu, Pak. Tidak sesuai. Jadi banyak faktor ya Bu. Itu tadi mengenai seperti apa kita memperlakukan tanaman itu ya Bu ya, itu pertama. Tetapi ada yang lebih prinsip lagi Bu. Ini mungkin harus ada campur tangan pemerintah ya Bu. Karena bagaimana kita bisa bersaing Bu terhadap yang pertama adalah barang impor. Yang kedua adalah ada bisnis pastol Bu. Pastol itu ampas teh botol gitu ya. Artinya bukan, kita tidak menyebutkan perusahaannya Bu ya. Yang kami maksudnya adalah ampas teh ini itu lagi gitu Pak, diolah lagi lagi. Dia hanya diperlukan untuk media saja Bu. Bisa jadi yang lainnya sintetis gitu ya Pak? Iya Bu. Oh, terus apa ininya ya? Itu kan akhirnya si pengusaha ini kan tidak mengambil pucuk ya Bu ya? Tidak mengambil produk dari petani lagi, karena dengan itu lebih murah pastinya. Pastinya, gitu loh. Nah, jadi faktor petani ini banyak sekali Bu. Di antaranya itu tadi ya Bu ya, pemahamannya yang selama ini adalah keilmuan bertani teh itu hanya turun-temurun dan tentunya tidak di-upgrade gitu ya tidak Pak? Di-upgrade pengetahuan, keterampilannya. Betul. Terus belum hanya itu ya Bu ya. Kan suatu zaman ini pasti mulai berubah ya Bu. Kita tidak mungkin makan hanya seperti itu, pasti ada inovasi-inovasi yang Pak, kita tidak ikuti. Inovasi itu. Ditambah lagi apa Bu? Literasi terhadap teh itu sangat minim sekali Bu. Sangat minim sekali, dan itu tidak sampai kepada petani Bu. Jadi Pak, apa sekarang peran dari lembaga penelitian khusus teh ada loh Pak? Ada Bu. Lah ya, terus asosiasi ada Bu. Itu gimana ya Bu, kaitannya gitu loh harusnya? Mohon maaf ya Bu, ekosistem ini sebenarnya ada semuanya Bu, dan semuanya juga sudah, saya bukan ya Bu, bukan bermaksud apa-apa Ibu ya. Seorang peneliti ya sudah berusaha keras Bu, tapi mohon maaf ya Bu, kebijakan pemerintah bagaimana Bu? Kalau seperti tadi Bu, barang impor, pastol, ini perlu campur tangan pemerintah Bu. Peneliti tidak bisa Bu berbuat itu. Asosiasi apa? Asosiasi banyak Bu. Mereka teriak-teriak kayak apa? Ini kalau perlu bantuan campur tangan pemerintah Bu. Iya, betul Pak. Jadi melalui ini saya juga mohon perhatianlah dan bantuan semua pihak. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani kecil dan harus berpihak kepada produk lokal Bu. Ibu, pada waktu saya di Jepang ya Bu, saya menyeduhkan teh hitam Bu. Apa komentar mereka Bu? Saya tidak ngebayangin teh ini kenapa tidak ada sepetnya, tidak ada pahitnya, dan justru manis, dia bilang gitu. Ya, saya tidak membawa itu begitu serius ya Bu. Saya guyonan supaya mencair. Saya katakan bahwa karena hidup orang Indonesia itu tidak sepet dan tidak pahit, saya bilang gitu. Nah, tetapi Bu, ketika kita memperlakukan teh ini dengan baik, insya Allah Bu, aromanya pun akan berbeda. Gitu. Pak, kalau nggak salah kan teh itu punya klasifikasi ya Pak ya? Ada yang namanya teh pucuk, terus teh apa itu? Kalau saya lihat, kami tuh pernah ke Gambung tuh, dia menghasilkan teh putih yang mahal itu, terus teh hitam. Nah, ini menurut Bapak ini pasar yang harus kita tembak itu, kita harus lebih yang di antara itu yang mana Pak? Oke Bu, mengenai Gambung saya pun belajar di sana ya Bu. Artinya adalah penelitian adalah hasil penelitian adalah menjadi kompas kami Bu.
bagaimanapun juga kami harus mengikuti arahan apa yang mereka teliti ya Bu ya. Sebetulnya Bu, teh ini kan ada bukan pucuk dan lain sebagainya Bu ya, tetapi adalah teh itu adalah non oksidasi, medium oksidasi dan full oksidasi Bu. Kalau pertanyaannya apa yang kita sasar, semuanya Bu. Karena masing-masing ini berbeda tujuan, berbeda rasa, seperti itu Bu. Tetapi yang paling inti adalah semua teh dibuat dari pucuk. Kalau silver needle itu hanya ujungnya 1 lembar saja Bu. Kalau yang lainnya P+2 lembar. Nah, semua teh terbuat dari pucuk yang seperti itu Bu. Dan akan menghasilkan teh yang baik. Tinggal mana nih yang non oksidasi. Karena harganya kan lain-lain Pak. Harga pasti semakin sulit prosesnya. Ya itu tadi yang paling mahal teh putih itu. Terus baru inilah ya. Iya, gitu. yang lain. Iya. Nah, begini Bu. Sebetulnya ketika kita menyampaikan mahal, kita belum paham Bu. Belum paham. Karena sebetulnya kita ini kan tidak menggunakan sampai puluhan gram Bu. Ya Bu ya. Katakan Bu, untuk membuat teh sebanyak ini hanya memerlukan 1,5 gram Bu. Nah, jadi hanya beberapa gitu ya, Pak? banyak. Apa sih, jumput gitu ya? Iya Bu. Nah, sehingga Bu, kalau kita konversi ya Bu ya, kalau saya bilang white tea itu harga sekilonya sekian, itu ngeri pasti Bu. Tetapi kalau kita bicara berapa harga white tea silver needle 1 gramnya, nanti dikalikan 1,5 gram Bu. Jadi jangan lihat kemasan jangan itu kemasan, ya, karena jadi penggunaan ya Pak, berarti ya Bu. Karena kebanyakan dari kita nih Bu belum paham Bu, banyak yang belum paham. Iya, kita lihatnya itu Pak, memang kemasan ya. Iya, jadi kadang-kadang nih Bu, bahkan ada apa ya, teh itu kalau belum warnanya pekat belum teh, kan gitu ya nggak mungkin Bu, white tea nggak akan sampai coklat. Jadi ini Bu yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sama-sama pahami dulu, baru deh seperti apa. Teh nggak ada yang mahal Bu. Ya itu berarti edukasinya Pak. Kalau kita ingin menjadikan budaya tadi ya, dan oleh kesehatan, jangan beli secara itu ya Pak. Maksudnya secara kemasan, secara ukuran besar. Jadi sesuai penggunaan 1,5 gram. Kalikan pasti harganya kan ya. Ya itu ya. Harus dipahami Bu. Tapi kan di dalam pemasaran kan tidak ada Pak penjualan yang sesuai ini kebutuhan tadi. Umumnya kan kalau saya selama ini beli itu kan ada dalam kaleng tuh ya, teh putih itu. Nah itu kan kemasannya antara 30 gram, iya gitu kan gram. Pak. Nah itu tadi kalau hitung-hitungan tuh loh Pak. Nah itu ya Bu ya, memang nggak usah begitu Bu. Kayak kita beli beras ya Bu ya, nggak ada keterangannya Bu. Harus seperti apa. Nah ini yang diperlukan adalah bagaimana nih mensosialisasikan cara bikin teh yang benar kan gitu ya Bu ya. Mohon maaf nih contoh ya Bu. Kalau kami Bu dari House of Tea itu memberikan barcode cara penyeduhan Bu. Nah ini adalah edukasi Bu. Ini yang paling penting.